Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah. Jumpa lagi di pembelajaran matematika senyum, matematika yang menyenangkan. Bersama saya, Gugiko Susanto. Sebelum kita membahas materi kali ini, terlebih dulu kita berdoa agar senantiasa dipermudah dan diberikan kelancaran, dan yang paling utama adalah diberikan kesehatan. Nah, bahasan di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang pangkat rasional dan bentuk akar. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, menghitung bilangan pangkat bulat positif dan negatif. Kemudian yang kedua, menghitung bilangan pangkat rasional. Kemudian yang ketiga, menentukan bentuk akar. Yang keempat, merasionalkan penyebut. Yang kelima, menentukan persamaan pangkat. Pada pangkat rasional dan bentuk akar, yang akan kita pelajari meliputi pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif dan nol, pangkat pecahan, dan bentuk akar, kemudian operasi aljabar pada bentuk akar, kemudian merasionalkan penyebut, dan yang terakhir adalah pangkat pecahan. Kemudian tambahan di sini adalah bentuk variasi yang lain, dan yang terakhir adalah bisa merangkum apa yang saya sampaikan. Berikutnya yaitu bahasan pada pangkat bulat positif. Perhatikan contoh berikut. A dikali A, maka sama dengan 2. A kali A kali A kali A kali A, nah, sama dengan A pangkat 5. Mengapa demikian? Perhatikan berikutnya. A kali A kali A kali sampai dengan A, maka sama dengan A pangkat N. Kenapa demikian? Nah, pertanyaan ini maka dapat kita bahas. A di sini kan pangkat 1. Kemudian A di sini juga pangkat 1. Sehingga jika bilangan pokoknya sama, maka tinggal menambahkan saja pangkatnya. 1 tambah 1. Jadi operasi ini menjadi operasi penjumlahan. Nah, kita tinggal menambahkan pangkatnya saja menjadi 2. Nah, sama, ini juga A pangkat 1, A pangkat 1, A pangkat 1, A pangkat 1, A pangkat 1. Ingat, kalau bilangan pokoknya sama, operasinya perkalian, tinggal menambahkan pangkatnya saja. Sehingga 1 ditambah 1, 2, tambah 1 lagi 3, tambah 1 lagi 4, tambah 1 lagi 5. Sehingga hasilnya A pangkat 5. Sama di persoalan yang ketiga ini, A pangkat A sampai N kali, maka menjadi A pangkat N, karena tidak bisa kita tambahkan berapa sampai berapa ini, sehingga menjadi N kali. Berikutnya, pada penulisan A pangkat N, di mana A anggota bilangan B di sini adalah bilangan bulat, dan N anggota bilangan A, maka sama dengan A di sini adalah bilangan asli, A ini disebut bilangan basis, dan N-nya disebut eksponen atau pangkat. Contoh penerapan masing-masing ke dalam contoh soal. Yang pertama, 10 pangkat 5, maka dapat diselesaikan menjadi 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Dari sini dapat kita kalikan yang di depan dulu ini menjadi 100. Kemudian 100 ini kita kalikan menjadi 1000. 1000 ini kita kalikan menjadi 10.000. 10.000 ini kalikan 10 menjadi 100. Sehingga
bentuk penjabaran dari 10 pangkat 5 itu didasarkan atau dihasilkan dari 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 10-nya 5 kali. Berikan contoh yang kedua. Diketahui P sama dengan 3, Q sama dengan 2, R sama dengan 1. Berapakah nilai dari? Yang pertama, jika P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 ditambah R pangkat 2, maka dapat diselesaikan menjadi P, Q, R ini kan merupakan variabel yang berbeda ya, variabel yang berbeda. Maka harus kita masukkan P nya ini 3 kita masukkan, Q nya 2 kita masukkan, R nya 1 kita masukkan, sehingga menjadi 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2, sehingga bentuk ini pun tidak boleh menjadi 3 ditambah 2 5 tambah 1 6 pangkat 2, salah. Jadi karena bilangan pokok berbeda, operasi penjumlahan, maka harus kita hitung satu-satu. Tidak dapat kita selesaikan menjadi ini ditambahkan dulu bilangan pokoknya baru kita pangkatkan 2, nggak bisa. Nah, maka harus kita hitung 3 pangkat 2 sama dengan 9, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 1 pangkat 2 sama dengan 1, baru kita tambahkan, nilainya adalah 14. Nah, perhatikan contoh yang kedua, yang B, 3Q pangkat 3, maka dapat diselesaikan menjadi 3Q pangkat 3. Nah, Q nya kita masukkan, Q nya tadi kan nilainya 2, sehingga 3 kali 2 pangkat 3, karena ini sebenarnya adalah bentuk perkalian. Nah, ini pun tidak boleh kamu kalikan dulu, 3 kali 2 6, baru kamu pangkatkan 3, akan menghasilkan yang berbeda. Jadi bentuk ini harus kita pangkatkan dulu baru kalikan 3, bukan 3 dikalikan 2, sehingga 2 kali 3 itu sama dengan 8, baru dikalikan 3. Jadi nilainya adalah, ya betul, 24. Nah, kalian perhatikan bentuk ini, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini penyimpulan dari beberapa contoh yang di atas tadi. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kemudian yang ketiga, A pangkat M dalam kurung, ini sama artinya pangkatnya dipangkatkan lagi, N sama dengan A pangkat M dan N. Ketiga ini menjadi sifat perpangkatan bilangan pangkat positif. Bagaimana penerapan dari ketiga sifat ini? Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, A pangkat 2 dikali A pangkat 3, kan bilangan pokoknya sama, maka sama dengan A pangkat 5. Yang kedua, B pangkat 2 dikali 5B pangkat 8, maka sama dengan, ini kan bilangan pokoknya kan sama, B. Nah, jadi 1 kali 5, 5, B pangkat 2, B pangkat 8. Kita tinggal menambahkan pangkatnya saja, 2 tambah 8, ya 10, benar. Kemudian yang ketiga, C, 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6, maka 6 dikali 6, bukan dikali, karena ini bilangan pokoknya sama, sesuai dengan sifat yang pertama, ya, menjadi pangkatnya yang ditambah, bukan dikali. Jadi 6 ditambah 6, 12. Nah, sekarang kita coba mencontohkan untuk sifat yang kedua, di mana A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Z pangkat 3 dibagi Z pangkat 2 sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Berapapun itu bilangan, kalau dipangkatkan 1 kan nilainya bilangan itu sendiri. Kemudian contoh yang B,
8 pangkat 5 dibagi 2B. Nah, yang bilangan depan ini harus kita bagi dulu. 8 bagi 2, 4. B pangkat 5, B pangkat 1. Tinggal mengurangi pangkatnya. B pangkat 4. Berikutnya, 2D pangkat 2 dibagi 2D pangkat 2. Sehingga 1 kedua kali 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Kemudian D bagi D. D 2 kurangi 2. Nanti pangkatnya karena sama. Pangkat 0. Sehingga bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 sama dengan 1. Oke, kali ini yang pangkat 0 nanti kita bahas ke berikutnya. Yang ketiga, penerapan sifat yang ketiga ya. Ini perhatikan, Y pangkat 2 dipangkatkan 3, A pangkat M dipangkatkan N, menjadi A pangkat M kali N. Nah, ini pun sama, jadi 2 kali 3, 6. Z pangkat 3 dipangkatkan 5, maka sama dengan Z pangkat 15, karena tinggal mengalihkan saja. X pangkat 4 dipangkatkan 4, menjadi X pangkat 16. Nah, gampang bukan? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas berikutnya, yaitu pangkat bulat negatif dan 0. Pengertian dari A pangkat 0 telah kita ketahui bahwa A pangkat 0 dikali A pangkat 0 maka sama dengan A pangkat 0 tambah 0, maka sama dengan 0. Sehingga A pangkat 0 dibagi A pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa? Karena 0 dibagi 0 kan ya tetap 0 ya. A pangkat 0 bilangan berapapun jika pangkatkan 0 nilainya adalah 1. Ini menjadi definisinya. Untuk setiap A bilangan bulat yang tidak 0, kata artikan bahwa A pangkat 0 nilainya adalah 1. Pengertian dari A pangkat min N demikian pula menurut sifat perkalian bilangan pangkat, yaitu A pangkat N dikali A pangkat min N menjadi A pangkat N ditambah min N. Positif negatif kan jadi negatif, atau sama artinya dikalikan. N kurangi N sama dengan A pangkat 0, sehingga sama dengan 1. Maka A pangkat min N berlaku sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, bentuk seperti ini lebih dikenal dengan nama istilahnya sifat identitas. Oke, perhatikan penerapan contoh tadi. A pangkat 0 jelas sama dengan 1. 10 pangkat 0 ya 1. 2 pangkat 0 ya 1 juga. Jadi berapapun bilangan itu jika dipangkatkan 0, nilainya adalah 1. Benar semua. Oke, perhatikan berikutnya yang contoh keempat. 3 pangkat min 2 menjadi bentuk pembagian 1 per 3 pangkat 2. Nah, kita gunakan sifat identitasnya. 2 pangkat min 1 menjadi 1 per 2. Nah, ini 2-nya sebenarnya pangkatnya 1, menjadi pangkat positif. 10 pangkat min 2 diubah menjadi 1 per 10 pangkat 2. Sekarang perhatikan 2x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 5. Maka dihasilkan x sama dengan plus minus yang kurang lebih atau lebih kurang akar 2. Mengapa? Dengan akar 2
bukan bilangan rasional karena tidak dapat dinyatakan dengan P per Q. Dengan P dan Q bilangan bulat dan Q sama atau tidak sama dengan 0. Ini disebut bilangan irasional. Jadi dapat dikatakan bilangan irasional itu suatu bilangan yang tidak bisa diubah ke dalam bentuk bilangan yang lain, baik bentuk pecahan, desimal, dan lain sebagainya. Nah, dikatakan sebagai bilangan irasional. Nah, bagaimana menyelesaikan bilangan irasional? Kita bahas pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan selanjutnya. Bilangan irasional lainnya misalnya pi 3,1 dan seterusnya. Log 2 sama dengan 0,301 dan seterusnya. Nah, demikian tadi pada pertemuan kali ini bahasan kita. Mudah-mudahan dapat dipahami kalian semua. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, minum vitamin dan lain sebagainya untuk pembelajaran biar tetap fokus. Nah, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dan selamat mencoba di LKPD yang telah disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.